Masih di Selamat Siang Indonesia, good people. Bagi sebagian orang, makan akan terasa kurang nikmat tanpa ada camilan renyahnya. Nah, camilan renyah ini bisa berupa kerupuk, keripik, dan lain-lain. Indonesia punya banyak ragam camilan renyah. Kita lihat yuk. Good people, bagi sebagian orang, makan akan terasa kurang nikmat tanpa ada camilan renyahnya. Nah, cemilan renyah ini bisa berupa kerupuk, keripik, dan lain-lain. Indonesia punya banyak ragam cemilan renyah. Kita lihat yuk. Yang pertama ada kerupuk kulit. Cita rasa yang gurih membuat kerupuk kulit menjadi kegemaran banyak orang. Meski terlihat tebal, kerupuk satu ini bertekstur renyah dan langsung lumer ketika di mulut. Kerupuk ini terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Proses pembuatan kerupuk ini lumayan panjang loh good people. Kulit sapi dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian direbus dan dijemur untuk melunakkan kulit. Selanjutnya dibersihkan dan dipotong-potong menjadi bagian kecil. Potongan kulit dijemur di bawah sinar matahari, baru digoreng dan diberi bumbu penyedap. Kerupuk ini sangat dikenal di berbagai daerah. Namanya pun berbeda-beda. Di Sumatera Barat, kerupuk ini terbuat dari kulit kerbau dan dinamakan jange. Sedangkan di Solo, Jawa Tengah disebut sebagai kerupuk rambak. Kerupuk kulit ini juga digunakan sebagai campuran gudeg Yogyakarta. Selanjutnya ada rempeyek. Tidak diketahui dari mana nama rempeyek berasal. Namun, camilan renyah satu ini banyak digunakan sebagai makanan pelengkap saat menyantap nasi pecel di daerah Madiun, Jawa Timur. Rempeyek atau peyek memiliki bentuk tipis dengan tambahan kacang atau ebi. Teksturnya renyah dengan rasa yang gurih. Bahan utama rempeyek adalah tepung beras yang diberi bumbu seperti bawang putih, kencur, kemiri, dan ketumbar. Kemudian adonan diberi tambahan telur dan santan. Untuk menggoreng dibutuhkan minyak yang cukup banyak dengan wajan anti lengket. Adonan dituang tipis-tipis di atas wajan, kemudian digoreng hingga kecoklatan. Yang ini namanya gendar. Gendar terbuat dari nasi yang mengerak atau sisa-sisa nasi. Beras yang akan dijadikan kerupuk dicuci hingga bersih. Setelah itu beras dimasak hingga setengah matang. Proses selanjutnya dimasukkan ke dalam wajan bersama air dan bumbu. Apabila bumbu dan beras sudah menyatu, dikukus sambil ditutup karung. Tujuannya agar panasnya tetap terjaga. Setelah itu adonan dipindahkan dalam wadah besar untuk ditumbuk. Hasil tumbukan dicetak dalam kotak kayu. Setelah menjadi padat, adonan didinginkan terlebih dahulu. Baru kemudian diiris tipis-tipis. Irisan kerupuk ini siap dijemur selama 3 hingga 4 hari. Kerupuk gendar kemudian digoreng dan siap disantap good people. Selanjutnya ada rengginang. Camilan yang terbuat dari olahan beras ini berbeda dengan kerupuk gendar ya good people. Rengginang terbuat dari beras ketan dengan tekstur super renyah. Meski camilan ini berasal dari Sunda, tepatnya Jawa Barat dan Banten, rengginang banyak tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Cara membuatnya cukup mudah. Beras ketan yang sudah direndam semalaman dikukus hingga setengah matang. Kemudian diberi bumbu halus. Lanjut dikukus kembali hingga benar-benar matang. Rengginang kemudian dicetak berbentuk bulat dan pipih. Kemudian dijemur hingga mengering selama 1 hingga 2 hari. Kalau sudah kering, rengginang siap digoreng deh good people. Selain hadir dengan camilan asin, rengginang juga bisa tersaji manis. Di Jawa Tengah, rengginang sering disebut juga sebagai intip. Intip madu seperti ini tersaji dengan lelehan gula merah yang dituangkan di atasnya. Deretan camilan renyah tadi emang pas banget dijadiin teman makan ya good people.
Kalau kalian paling suka yang mana nih?